Pemirsa TVRI Papua Barat, kita jumpa lagi dalam program Cahaya Mansinam. Mengawalinya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dan nyata dalam kehidupan kami. Kami sadar sungguh bahwa dalam perjalanan hidup kami membutuhkan tuntunan, arahan, petunjuk, nasihat, bahkan teguran yang datang dari pemberitaan firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu saat ini. Biarlah tuntunan, arahan, petunjuk, dan nasihat dari Tuhan, itulah yang akan menuntun jalan kami, menjalani seluruh kehidupan kami dalam segala keadaan situasi selama kami ada di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, berikan roh-Mu bagi kami, untuk kami bisa mengerti dan memahami setiap kebenaran yang akan disingkapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, saya ajak kita sama-sama untuk membuka dan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 17. Kita akan baca beberapa ayat sampai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, tiba saatnya permuliakan anakmu, supaya anakmu dipermuliakan dalam engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka menuruti firman-Mu. Ayat yang ke-7, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca perikop dari Injil Yohanes pasal 17 ini, satu bagian sampai ayat yang ke-26, ini memberikan satu gambaran tentang bagaimana Yesus setelah menyelesaikan pekerjaannya di bumi, dan saat-saat terakhir sebelum dia kembali kepada Bapa, dia mendoakan murid-muridnya, atau dengan kata lain, dia sebelum dia meninggalkan mereka untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah Yesus lakukan, maka dia mendoakan mereka, mengokohkan mereka, dan menetapkan suatu proses kehidupan yang lebih lagi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita pahami sungguh bahwa Yesus datang ke dunia ini mempunyai dua maksud, dua tujuan. Yaitu yang pertama, melakukan kehendak Bapa. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Injil Yohanes pasal 4, Yesus berkata di sana bahwa makananku ialah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan kalau kita pelajari, Alkitab menceritakan tentang proses perjalanan Yesus selama di muka bumi, sejak Dia mengambil keputusan untuk meninggalkan surga yang mulia, melepaskan atribut kealahannya sebagai Allah firman itu, untuk mengambil posisi sebagai manusia, lahir dan jadi hamba. Bahkan Alkitab katakan dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan ketika Yesus masuk ke dalam dunia,
melalui kelahirannya. Alkitab mencatat di sana bahwa sejak bayi peristiwa itu dicatat, kemudian 12 tahun peristiwa itu juga dicatat, tetapi selanjutnya sampai 30 tahun ketika Yesus dibaptis baru kemudian dicatat lagi dalam Alkitab. Artinya apa? Bahwa selama 30 tahun sejak Yesus lahir tidak banyak diceritakan. Alkitab cuma hanya menceritakan di dalam Injil Lukas dan Matius tentang kelahiran Yesus. Kemudian Yesus harus mengungsi ke Mesir dengan orang tuanya karena hendak dibunuh oleh Herodes. Tapi kemudian setelah kembali, Alkitab hanya berkata bahwa Yesus kembali ke Nazaret bersama Yusuf dan Maria. Lalu kemudian dia diasuh oleh Yusuf dan Maria. Kemudian setelah itu dikisahkan lagi pasal yang setelah Yesus berumur 12 tahun, dalam perjalanannya ke Yerusalem mengikuti orang tua untuk melaksanakan suatu kewajiban agama Yahudi pada saat itu. Dan ternyata Yesus tertinggal di dalam bait Allah, dan di sanalah dia berdialog dengan alim ulama atau dengan ahli-ahli Taurat pada saat itu, dan mereka sangat kagum akan kecerdasannya, akan kemampuannya, bagaimana dia bisa menjelaskan, bisa menjawab dan bertanya sesuatu yang sulit dipahami, bahkan tidak terpecahkan oleh para ahli sekalipun. Nah, selanjutnya setelah itu Alkitab tidak lagi mencatat. Artinya bahwa sepanjang periode 30 tahun sejak Yesus dibesarkan di Nazaret, tangan pekerjaan Tuhan itu mengerjakan kehidupan Yesus sampai menyelaraskan dia dengan kehendak Bapa. Jadi Allah mengerjakan Yesus sesuai dengan kehendaknya. Yesus datang di dunia ini tujuannya adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Setelah Yesus disahkan, artinya setelah dia selesai melaksanakan kehendaknya, baru kemudian dia melakukan pekerjaan Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Kapan itu? Ketika dia disahkan, waktu dia dibaptis di Sungai Yordan, kemudian suara berkata dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Alkitab tidak mencatat tentang proses perjalanan Yesus. Begitu lengkap sejak dari kecil sampai usia 30 tahun. Jadi dari usia 12 tahun sampai umur 30 tahun, artinya ada 13 tahun, 18 tahun tersembunyi yang tidak dicatat dalam Alkitab. Itu artinya bahwa Allah mengerjakan Kristus, mengerjakan Yesus dengan hikmat Allah yang tersembunyi. Artinya itu tidak diketahui, tidak dipublikasikan, tidak dicatat, tidak diketahui oleh banyak orang. Tapi disitulah tangan kedaulatan Allah, Bapa mengerjakan Yesus. Kenapa? Waktu dia jadi manusia, dia tidak menggunakan kealahannya. Dia adalah Allah 100% tetapi juga manusia 100%. Waktu dia mengambil rupa hamba, menjadi rupa manusia, dia menanggalkan semua atribut kealahannya. Jadi selama Yesus hidup di bumi, dia tidak mengenakan kealahannya itu. Karena itu bagaimana supaya Allah mengerjakan Yesus sampai seluruh kehendak yang Yesus miliki itu selaras dengan kehendak yang Bapa miliki. Karena itu dia berani berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Setelah 30 tahun, ya setelah Yesus dibaptis, dia disahkan oleh Bapa, lalu kemudian dia melaksanakan kehendaknya. Jadi melaksanakan pekerjaan Bapa itu hanya membutuhkan waktu 3,5 tahun. Kenapa? Karena dia sudah diselaraskan dengan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya tugas kita di bumi ini sama seperti tugas Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kalau kita sadar bahwa tugas kita di bumi ini, tidak ada seorang pun yang datang ke bumi ini atau lahir ke dunia ini tanpa atau dilahir begitu saja. Tapi semua dalam kedaulatan Tuhan, semua dalam rencana Tuhan. Dan itu berarti setiap manusia yang lahir ke bumi ini ada mandat ilahi yang dia bawa. Nah, persoalannya adalah kita tidak mengetahui
Apa mandat yang Tuhan berikan bagi kita? Tapi jika saudara, Bapak Ibu yang menonton, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya beritahu buat saudara bahwa tugasmu, engkau ada di bumi ini sama seperti Kristus ada di bumi. Harusnya seperti itu. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa hidup sama seperti Kristus ada di bumi ini. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, firman Tuhan katakan di sana, Tuhan itu mengerjakan kita supaya kita bertumbuh menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara dan saya harus bertumbuh sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus itu bukan wajah kita sama dengan wajah Kristus yang ada di gambar-gambar, ya kan? Atau merupakan satu ilusi yang sudah ditempatkan. Tapi kita memiliki keserupaan dengan Kristus, memiliki karakter, memiliki sifat dasar, memiliki lifestyle, memiliki keyakinan sama seperti Kristus miliki. Nah, untuk kita bisa sama seperti Kristus, maka tidak ada cara lain. Saudara harus bisa menyelaraskan kehendak saudara dengan kehendak Bapa. Yesus datang, yang pertama, dia memberikan kepada kita kehidupan. Kalau kita kembali baca di dalam konteks pembacaan kita tadi, doa Yesus pada murid-muridnya, Yesus berkata, sudah telah tiba saatnya, permuliakan anakmu, supaya anakmu dipermuliakan di dalam engkau. Bagaimana Yesus bisa dipermuliakan? Karena dia sudah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke, kita tidak akan pernah bisa tiba saatnya bagi kita kalau saudara belum melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa Yesus bilang sudah tiba saatnya? Kita akan dipermuliakan. Alkitab bilang begini, Kristus di dalam kita. Roma Kolose pasal 1 ayat 27, dia berkata bahwa Kristus ada di antara kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau terjemahan aslinya harus berkata, Kristus ada di dalam kamu. Kalau Kristus di dalam kita, maka kita memiliki pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan yang mana? Kemuliaan yang pernah Tuhan berikan kepada kita. Waktu Adam pertama kali diciptakan, Adam diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Artinya bahwa Adam pertama diciptakan itu penuh dengan kemuliaan Allah. Di dalam kemuliaan itu ada yang namanya kapasitas, ada yang namanya kapabilitas, ada yang namanya kreativitas, dan ada yang namanya potensi. Adam punya kemampuan untuk menciptakan, kemampuan untuk memberi nama kepada setiap binatang. Waktu Adam sendiri, Tuhan membawa semua binatang kepada Adam. Dan tugas Adam adalah memberi nama kepada binatang itu. Dan ketika Adam memberi nama, maka jadilah seperti binatang itu. Sebenarnya pengertian kata memberi nama itu sama dengan memberi sifat. Sebab ketika Tuhan memanggil seseorang, Tuhan ingin memakai orang itu, maka biasanya Tuhan mengganti namanya. Contoh, Abram, ketika Tuhan panggil, Tuhan ubah namanya menjadi Abraham. Ya. Yakub, ketika Tuhan ubah dia yang tadinya penipu, pemegang tumit, itu sifat dasarnya Yakub, yaitu penipu. Kemudian Tuhan ubah namanya menjadi Israel. Israel artinya server of God, pelayan Allah, gitu, atau pangeran Allah. Ya. Siapa lagi? Tuhan panggil, Tuhan mengubah nama mereka. Ada Yosua, kemudian di Alkitab tulis tentang Petrus. Tadinya nama Simon, Tuhan ubah dia menjadi Petrus. Saulus, kemudian Tuhan ubah namanya menjadi Paulus. Apa artinya? Nama itu terkait dengan sifat dasar seseorang. Karena itu ketika Adam memberi nama kepada semua binatang, itu artinya Adam memberi sifat kepada binatang-binatang itu. Jadi Tuhan ciptakan semua binatang, tapi Tuhan belum kasih nama. Atau dengan kata lain, Tuhan belum kasih sifat. Dan waktu Adam melihat singa, ketika Adam memberi nama singa kepada binatang itu, maka turunlah sifat-sifat singa itu. Sebagai raja hutan, ya, pemberani, tidak takut. Ya, itu siapa yang memberi?
Adam yang memberi nama. Artinya Adam punya kreativitas. Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam sebelum jatuh dalam dosa, Adam itu punya kemampuan yang luar biasa. Itu yang disebut dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah atau disebut juga dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka kemuliaan itu hilang. Kemuliaan Allah hilang dan akibatnya manusia disebut bukan lagi sebagai ciptaan yang mulia, tapi manusia mengalami kemerosotan. Manusia yang tadi memiliki sifat dasar yang ilahi, mempunyai kemampuan untuk bisa menciptakan, ada kreativitas di dalamnya. Tetapi karena dosa mengakibatkan manusia itu mulai mengalami keterpurukan, merosot dari waktu ke waktu. Terus kalau kita baca di dalam Alkitab, usia yang tadi 900 tahun turun menjadi 600, turun menjadi 300, turun menjadi 120, bahkan sekarang hanya 70-80 tahun manusia hidup. Bahkan standar WHO, rata-rata manusia sekarang di muka bumi ini hidup hanya 60 tahun. Kenapa? Karena manusia itu mengalami kemerosotan. Akibat apa? Akibat dosa. Tapi tidak selamanya manusia itu harus terus tinggal di dalam dosa. Karena itu Yesus datang. Tujuan Yesus datang adalah untuk mengembalikan kehidupan manusia Adam yang pertama yang hilang itu dosa. Kemudian Yesus datang untuk mengembalikan suatu kehidupan yang baru kepada manusia. Nah, tadi ayat selanjutnya dikatakan sana, sama seperti engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia telah memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Yesus datang, tadi Adam yang pertama karena dosa mengakibatkan keturunan Adam yang pertama semua itu mati. Atau dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan Alkitab katakan upah dosa itu ialah maut. Ada satu statement yang saya harus sampaikan buat kita, dan mudah-mudahan ketika saudara mendengar ini bisa mengubah paradigma kita. Bahwa ketika kita ini menjadi keturunan Adam, masih membawa keturunan Adam yang pertama. Adam yang pertama sudah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Makanya keturunan Adam yang pertama ini disebut orang berdosa. Tapi kita harus ingat, firman Tuhan berkata ada Adam yang terakhir. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45, di sana dikatakan bahwa Adam yang pertama itu menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang memberi hidup. Jadi kalau bicara tentang Adam, itu berbicara tentang siapa nenek moyang kita, gitu kan? Siapa garis keturunan kita. Kalau saudara dan saya mewarisi keturunan Adam yang pertama, maka kita masih disebut sebagai orang berdosa, ya kan? Tapi kalau saudara waktu percaya kepada Kristus, kita menjadi ciptaan baru dalam Dia. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, tetapi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi waktu kita percaya kepada Kristus, sebenarnya Kristus sudah memberi satu kehidupan yang baru buat kita. Dan ekstrimnya saya harus bilang, saudara bukan lagi waktu percaya pada Yesus, saudara bukan lagi keturunan Adam yang pertama. Tetapi saudara adalah keturunan Adam yang terakhir. Dan keturunan Adam yang terakhir artinya saudara bukan lagi orang berdosa, tapi saudara adalah orang yang dibenarkan. Prosesnya adalah melalui kematian Yesus di kayu salib, saudara sudah ditebus. Karena itu kita bukan disebut orang berdosa lagi, tapi kita disebut sebagai umat tebusan. Jadi kalau saudara masih menganggap diri orang berdosa, maka sesungguhnya itu adalah rancangan setan untuk menarik kita, membawa kita kembali hidup di dalam dosa. Tapi saudara bukan lagi orang berdosa. Kalau kita pelajari Alkitab lebih dalam, saudara disebut sebagai umat tebusan, orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Darah Kristus membawa kita yang jauh menjadi dekat. Kolose pasal 2 ayat 4, Efesus pasal 2 ayat 14. Bahwa kita ayat 13-14, kita yang jauh oleh darahnya kita bawa menjadi dekat. Kita yang tadinya terpisah satu dengan yang lain, melalui pengorbanan Kristus, Dia telah mempersatukan kita yang jauh menjadi dekat, mempersatukan kita di dalam, memisahkan tembok pemisah, supaya kita menjadi satu di dalam Dia.
Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu saudara harus terus membangun kesadaran bahwa kita bukan lagi manusia berdosa yang jatuh bangun terus dalam dosa, tapi saudara sudah diciptakan di dalam Kristus sebagai satu manusia yang baru. Tadi ayat 3 katakan di situ, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara hanya bisa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya kalau saudara sudah memiliki yang namanya hidup yang kekal itu. Dan Alkitab katakan waktu kita percaya kepada Yesus, waktu saudara membuka hati, saudara menerima Yesus, mengaku dengan mulut. Ya, kalau di gereja, masing-masing gereja dengan cara berbeda-beda. Kalau dari gereja Katolik punya istilah sambut baru. Kalau di gereja Protestan kita pakai istilah CD. Kalau di gereja-gereja aliran karismatik dan pembaharuan banyak reformer, mereka pakai istilah lahir baru atau diciptakan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Nah, ketika saudara mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, saudara menerima hidup yang kekal. Sebab firman Tuhan berkata, waktu kita percaya pada Yesus, kita berpindah dari maut ke dalam hidup. Ke dalam hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu apa? Hidup yang kekal itu bukan nanti mati masuk surga. Hidup yang kekal itu bukan tempat. Tapi hidup yang kekal itu adalah satu proses kehidupan yang kita jalani dari hari ke hari. Hidup yang kekal, Alkitab definisikan sederhana tadi, dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi kita mengenal Allah, tahu rancangannya atas hidup kita, lalu mengenal Yesus sebagai satu-satunya yang diutus oleh Bapa. Nah, tujuan Yesus diutus itu adalah apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah mengembalikan saudara dan saya kepada rancangan kekal Allah. Ingat, Allah merencanakan manusia bukan untuk jatuh dalam dosa. Memang Adam pertama gagal. Karena itu Allah memberikan Adam yang terakhir bagi kita. Jadi waktu saudara percaya kepada Kristus sebagai Adam yang terakhir itu, maka saudara sudah berpindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Saudara tidak lagi orang berdosa, tapi saudara adalah orang benar. Saudara akan mengalami penebusan, penyucian. Kemudian saudara dikuduskan sampai saudara akan terus bertumbuh. Ingat prosesnya seperti ini. Saudara berpindah dari maut, berpindah dari dosa ke dalam hidup yang kekal. Nah, di dalam hidup yang kekal ini, saudara mengalami penebusan, pembenaran, kemudian penyucian, sampai saudara diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena itu Alkitab katakan bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita bukan saja jadi orang Kristen, orang yang percaya, tetapi tujuan Tuhan memanggil kita adalah kita ini ditetapkan menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengertilah. Dikatakan di situ bahwa inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal kalau saudara mengenal Allah. Mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar. Mengenal rencananya. Rencananya atas siapa? Atas hidup saudara. Mengenal kehendaknya atas hidup saudara. Mengenal tujuannya atas hidup kita. Jadi kalau kita mengenal Allah, berarti kita tahu apa tujuan Tuhan atas hidup saya. Apa takdirnya atas hidup saya. Ya. Dan saya harus kasih tahu di program ini, saudara dan saya ditakdirkan Tuhan. Saudara bukan saja menjadi seorang misalnya aparatur negara, ASN yang sukses, yang berhasil. Kalau saudara menjadi seorang anggota TNI Polri, bukan saja saudara sampai pangkat puncak tertinggi jenderal. Itu bukan tujuan Tuhan, itu bukan takdir Tuhan dengan kita. Kalau saudara adalah seorang dokter, bukan saudara jadi dokter yang terkenal, yang bisa menyembuhkan banyak orang. Kalau saudara jadi penyiar TV misalnya, bukan berarti saudara jadi penyiar yang seperti Mata Najwa, ya, orang-orang yang terkenal di pemberitaan. Sebenarnya bukan itu. Tapi saudara harus menjadi
serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah takdir kita. Jadi kalau saudara jadi dokter, harus jadi dokter seperti Kristus. Ya, karakternya seperti Kristus. Saudara jadi tentara, harus jadi tentara seperti Kristus. Jadi aparatur negara, ASN misalnya atau PNS, harus menjadi seperti Kristus. Artinya waktu saudara bekerja, saudara melakukan semua dengan takut akan Tuhan. Saudara bekerja di sana seperti saudara sedang melakukan pekerjaannya Tuhan. Nah, kalau saudara sudah mengerti ini, maka saya ingin baca ayat selanjutnya, dikatakan ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaanmu yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara pemirsa yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini penting. Yesus kasih contoh bahwa dia telah mempermuliakan Bapa di surga dengan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Yesus menyelesaikan pekerjaan itu dalam 3,5 tahun. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana saudara mempermuliakan Tuhan? Ingat, kalau saudara mempermuliakan Tuhan, kalau sebagai ASN, sebagai pekerja bangunan, sebagai pemborong, sebagai petani, sebagai nelayan, ya, apa yang bisa kita lakukan mempermuliakan Tuhan? Bukan jadi majelis di gereja, bukan saja rajin beribadah. Enggak, saudara mempermuliakan Tuhan dengan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan buat saudara. Kalau saudara adalah seorang pegawai negeri, contoh, maka saudara harus menyelesaikan, memuliakan Tuhan dengan menyelesaikan pekerjaan itu. Datang kantor tepat waktu, ya pulangnya juga tepat waktu. Jangan datang terlambat, mau pulang cepat, tapi TPP mau tambah. Itu tidak sesuai dengan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita mempermuliakan Bapa, mempermuliakan Tuhan, Yesus bilang begini, aku mempermuliakan engkau dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Amin. Jadi kalau kita mempermuliakan Tuhan lewat pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita, kerja dengan jujur, kerja dengan takut Tuhan, menyenangkan banyak orang, jangan bikin susah orang, jangan ambil hak orang. Nah, kalau saudara lakukan itu, saudara sedang mempermuliakan Bapa di surga. Jangan saudara rajin ke gereja, bahkan mungkin saja saudara majelis, pelayanan di gereja, pimpin pujian di gereja, tapi kemudian nanti orang bilang, pelayanan di gereja bagus, tapi nah itu ambil orang punghak, malas ke kantor, ya kan? Absen bolong terus. Nah, di sekolah nilai jelek. Tidak bisa. Saudara mempermuliakan Tuhan melalui, kalau saudara adalah mahasiswa, selesaikan tugasmu di kampus sampai sarjana selesai. Itu pekerjaanmu. Kalau saudara anak-anak sekolah, tugas belajar. Itulah pekerjaan yang Tuhan berikan bagi saudara di masa saudara seperti itu. Oke, ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakan aku, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara, saya harus sampaikan ini bahwa Yesus itu anak sudah punya kemuliaan yang dia tinggalkan. Tetapi kalau dia belum menyelesaikan pekerjaannya, maka dia tidak mungkin dipermuliakan dengan kemuliaan yang sudah dia tinggalkan. Ada satu ayat yang ingin saya tunjukkan buat kita. Iya. Ayatnya yang ke-11. Dia bilang begini. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa, yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti satu. Ayat 12. Selama aku bersama-sama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, mengatakan semua ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Oke, saya baca lanjut. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka,
dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ini kuncinya. Saudara harus bangun kesadaran bahwa saudara bukan dari dunia ini. Sama seperti Yesus bukan dari dunia, demikian juga kita bukan dari dunia. Atau kata yang paling sederhana begini. Sebenarnya kalau saudara sadar bahwa saudara itu satu kampung dengan Yesus. Ya, dari mana Yesus datang? Ya sebenarnya saudara juga berasal dari situ. Dan Alkitab berkata Yesus itu datang dari surga. Jadi saudara dan saya ini asalnya dari surga. Kita hanya datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya kita kembali ke surga. Pertanyaannya begini, kalau kita ini datang dari surga, saudara harus mau kembali ke surga bingung tidak tahu jalan, kan tidak mungkin. Begitu ya. Ini sederhana saja untuk saudara pahami. Jadi kekristenan itu bukan hanya supaya saudara rajin ibadah, saudara rajin ke gereja, lalu saudara percaya pada Yesus, saudara mati masuk surga. Itu terlalu murah, terlalu dangkal pemahaman seperti itu. Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat kita. Kita ada dalam dunia, tetapi saudara tidak harus serupa dengan dunia ini. Saudara harus bisa mengubah dunia ini serupa dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup kita. Karena itu di dalam Roma pasal 12 ayat 2 bilang begini, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita serupa dengan dunia, saudara tidak akan bisa mengerti kehendak Allah. Kalau saudara ikut apa yang dunia mau, maka saudara tidak akan pernah bisa mengerti apa kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena itu tidak ada cara lain. Saudara harus berubah. Bagaimana cara mengubah? Kalau kata itu dia pakai, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau bahasa Inggris pakai kata mindset. Ya, perubahan cara berpikir kita, perubahan mindset kita, itu yang harus dirubah. Disebut dengan pola pembaharuan. Kalau saudara mengalami pembaharuan itu, maka saudara akan dengan mudah mengerti kehendak Allah, tahu apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kalau sudah seperti itu, saudara akan bisa melaksanakan pekerjaannya, dan saudara bisa mempermuliakan Dia melalui pekerjaan yang saudara kerjakan. Dan saudara ada di bumi ini, tapi saudara tidak bisa dikuasai, dikendalikan oleh dunia ini. Kita memang ada dalam dunia, tapi kita tidak dikuasai, dikendalikan oleh dunia ini. Dunia ini bukan alam semesta ini, tapi dunia adalah suatu sistem, suatu tata nilai, suatu kebiasaan, suatu pola kehidupan yang akan menarik kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan percayakan Bapak Ibu Saudara dan saya ada di muka bumi ini untuk melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Supaya saudara terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Apapun yang pekerjaan yang saudara kerjakan, itulah pekerjaan yang Tuhan berikan. Sederhananya begini, seringkali orang salah kaprah tentang pekerjaan Tuhan. Orang selalu pikir pekerjaan Tuhan itu kalau melayani di gereja, vokal group, paduan suara, kemudian melayani guru sekolah minggu, ya, pimpin ibadah unit, pengurus di sektor, di unit, KSP dan lain-lain. Saudara pikir itu pekerjaan Tuhan. Tapi saudara lupa bahwa ketika saudara mau masuk dalam satu pekerjaan, saudara berdoa minta supaya Tuhan berikan pekerjaan itu buat saudara. Kalau saudara misalnya mau jadi pegawai negeri, saudara berdoa, bahkan ke gereja bawa pergumulan, Bapak Pendeta tolong doa, besok saya mau tes PNS, berdoa supaya saya diangkat jadi pegawai. Ya puji Tuhan, begitu tes nama keluar, lolos, ya kan? Saya tanya, itu pekerjaan siapa? Apakah itu pekerjaan negara yang harus saudara kerjakan? Bukan, itu pekerjaan yang Tuhan berikan buat saudara. Supaya apa? Supaya melalui pekerjaan itu saudara diberkati, saudara menjalani kehidupanmu. Itulah pekerjaan yang Tuhan berikan buat saudara.
laksanakan apa yang Tuhan berikan kepadamu, itulah saudara akan mempermuliakan Tuhan. Tadi saya katakan, Yesus bilang apa? Aku telah mempermuliakan namamu melalui pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita, sebenarnya kita sedang mempermuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa pesan ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalaupun ada banyak hal yang belum saudara mengerti, yang belum saudara pahami, Roh Kudus akan selalu menyingkapkan pemahaman-pemahaman untuk saudara mengerti kehendak Tuhan. Saya sebelum mengakhiri program ini, saya akan berdoa buat kita. Kiranya Tuhan selalu memberi hikmat bagi saudara untuk mengerti dan memahami lebih banyak rencana Tuhan atas hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk penyingkapan firman yang kau nyatakan bagi kami saat ini. Apa yang dilepaskan bagi setiap pemirsa bukan hanya pengetahuan, tapi biarlah ini sebuah pola kehidupan ilahi, di mana Tuhan menghendaki kami untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah manusia yang original, manusia yang didesain oleh Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau kami ini adalah ciptaan Allah, kami ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Tuhan mau kami hidup di dalamnya. Biarlah kebenaran-kebenaran yang disampaikan lewat program Cahaya Mansinam ini, Tuhan boleh menyingkapkan banyak rahasia kebenaran bagi kami, supaya anak-anak-Mu diberkati dengan firman yang mereka terima. Lewat kesempatan ini juga Tuhan, aku berdoa bagi setiap pemirsa yang menyaksikan program ini. Firman-Mu disampaikan firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ketika firman ini disampaikan dan ketika mereka mendengar dengan tekun, dengan serius, maka kuasa firman ini sedang mengerjakan dalam hidup mereka bagian yang siap dipulihkan oleh Tuhan. Yang sakit aku berdoa di dalam nama Yesus, sembuhlah engkau. Angkat semua beban, terangkatlah semua sakit penyakitmu, terangkatlah semua pola kehidupanmu yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berkekurangan kami percaya ada kuasa pencukupan dalam hidup mereka. Sebab Engkau berkata, hanya dengan firman Engkau menciptakan segala sesuatu. Bahkan Engkau sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada, dan yang ada menjadi tidak ada. Aku percaya ketika mereka menyaksikan program ini, dan dengan sepenuh hati mereka terbuka untuk meresponi firman, maka kuasa firman itu akan menjamah hidup mereka, akan mengubahkan mereka, dan memberkati mereka. Kami berdoa memberkati anak-anak-Mu, jamah kehidupan mereka semua. Program ini menjadi berkat yang luar biasa bagi tanah Papua, bahkan bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Berkati anak-anak-Mu yang menyelesaikan program ini, tugas-tugas tanggung jawab mereka, anugerah Tuhan turun melimpah-limpah atas mereka. Berkati program, bahkan stasiun TVRI Papua Barat ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.